Selamat siang. Selamat siang. Ini memang silakan dulu. Tapi Ibu, mohon maaf saya ganggu sedikit. Saya mau minta waktunya Kakak untuk diskusi dengan saya mengenai pembelajaran diferensiasi. Oh ya, boleh. Kebetulan kerjaan saya sudah selesai. Saya sedang istirahat. Mari kita diskusi di sebelah ya. Terima kasih Kakak. Bagaimana ini? Tadi saya dengar bilang mau diskusi tentang pembelajaran diferensiasi. Iya, benar sekali Kakak. Oke. Kira-kira nanti tujuan pembelajarannya apa itu? Untuk materi saya hari Selasa nanti, tujuan pembelajaran itu peserta didik diharapkan dapat memainkan satu lagu, sebuah lagu, menggunakan alat musik pianika dengan teknik yang baik dan benar. Jadi mereka mau mainkan alat musik pianika Benar untuk sekali. sebuah lagu. Ya. Kira-kira nanti aspek yang mau Ine kembangkan tuh apa di pembelajaran berdiferensiasi? Saya mau mengembangkan kemampuan saya untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan minat belajar mereka masing-masing. Jadi diferensiasi berdasarkan minat anak belajar. ya? Ya, benar Oh, sekali. minat belajar anak. Jadi itu mereka mainkan lagu, tetapi itu maksudnya lagunya itu Nanti saya akan bagikan nanti lagunya bebas dari mereka, Hmm. tapi minatnya sesuai dengan kelompok lagunya masing-masing. Nanti saya akan bagikan mereka dalam kelompok lagunya itu. kira-kira untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai minat yang tadi Ibu mau kembangkan itu apa yang Ibu sudah siapkan? Yang saya siapkan untuk pembelajaran nanti, yang pastinya yang pertama saya akan bagikan mereka dalam kelompok sesuai dengan minat belajar mereka masing-masing. Di sini ya, di sini yang saya lihat dari kemampuan mereka memainkan alat musik pianika, lagu yang sering mereka mainkan itu biasanya lagu anak-anak, lagu nasional, lagu rohani, ataupun lagu pop remaja. Jadi nanti saya bagikan mereka dalam kelompok yang besar. Setelah saya mendapatkan per kelompoknya masing-masing dengan minat belajar mereka itu, nanti saya bagi lagi mereka dalam kelompok yang lebih kecil. Jadi contohnya, jika ada anak yang menyukai lagu anak-anak itu jumlahnya 8 orang, maka saya akan bagi mereka dalam kelompok yang lebih kecil lagi, jadinya 4 orang dalam satu kelompok. Itu berlaku untuk semua minat belajar mereka. Dan yang ketiga, strategi yang saya siapkan itu saya akan menyediakan media belajar untuk mereka, untuk anak-anak yang tidak memiliki alat musik pianika. Dan yang keempat, saya akan melihat setiap kelompok, jika ada kendala, maka saya akan membantu mereka dalam mengatasi kendala mereka tersebut. Itu strategi yang saya siapkan untuk pembelajaran saya di hari Selasa nanti. Nah, terkait dengan mungkin di media belajar tuh itu seperti apa rencananya kalau misalnya peserta didik tidak bawa alat? Itu seperti apa solusi yang akan siap. saya atasi, yang saya persiapkan jika ada anak yang tidak membawa alat musik, maka di sekolah kita ada ruangan musik di mana ada alat musik pianika juga, maka saya akan meminjam di koordinator ruangan musik untuk mengambil berapa banyak alat musik yang dibutuhkan dan saya akan memberikan kepada anak-anak yang tidak memiliki alat musik. Luar biasa ya, sudah dipikirkan secara detail ya Ibu rencana untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus kalau ada kendala di lapangan nanti saat berproses berarti Ibu langsung turun untuk mendampingi mereka ya? Jika tidak saya, maka ada teman-teman lain dalam satu kelompok harus siap menjadi tutor bagi teman-teman yang lain. Berarti ada juga yang tutor sebaya ya di kelompok itu nanti. Oke. Mengenai sumber belajar selain media, mungkin sumber belajar dalam lagu itu, pemilihan lagu itu seperti apa? Untuk sumber belajarnya mereka, saya akan memberi kebebasan mereka untuk memegang HP satu kelompok satu untuk mencari notasi dalam lagu yang akan mereka mainkan.
supaya jangan terkuras waktu yang sangat lama bagi setiap kelompok untuk melatih. Oh iya, berarti nanti mereka dipersilakan untuk menggunakan HP untuk mencari notasi supaya dipakai untuk latihan ya, selama latihan sebagai sumber belajar. Oke, luar biasa ya Ibu ya, sudah detil memikirkan semua hal ya ini. Nah, bagaimana dengan sebagai guru kan kita harus mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Untuk terkait dengan kita guru ini, bagaimana dengan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP kita? Apakah Ibu sudah buat atau seperti apa? Untuk RPP-nya sendiri, saya sudah menyiapkannya untuk pembelajaran minggu depan di hari Selasa. Luar biasa. Oke. Jadi mungkin karena Ibu kan mau mengembangkan ini, jadi mungkin ada teman begitu yang bisa dimintai bantuan untuk konsultasi terkait RPP berdiferensiasi atau seperti apa? Kalau mengenai sesama teman itu ada satu Pak Guru namanya Pak James, dia juga sudah melaksanakan materi yang akan saya bawakan nanti. Jadi nanti saya akan minta berkonsultasi dengan dia, menanyakan mengenai kegiatan pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan di kelasnya. Luar biasa ya Ibu, semua hal Ibu sudah persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya yang Ibu mau kembangkan itu. Mudah-mudahan dapat terwujud dengan baik ya Ibu ya, apa yang Ibu laksanakan. Oke. Mungkin itu ya Ibu, saya melihat bahwa sudah dipersiapkan semua, mungkin bagian konsultasi. Kira-kira kapan itu mau konsultasi dengan Pak James atau ya, terkait itu persiapan? Besok, di hari Sabtu besok saya akan mendekati Pak James untuk berkonsultasi mengenai pembelajaran diferensiasi. Materi ini Ibu ajarkan selama berapa pertemuan? Untuk materi mengenai alat musik pianika ini saya ajarkan mereka dalam 3 kali pertemuan. Oke, berarti nanti 3 kali Ibu mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya? Benar sekali. Oke. Jadi mungkin Ibu ya minggu depan ya mulai dilaksanakan, lalu hari Selasa ya Ibu ya? Ya. Lalu mungkin Ibu jalan 3 kali, setelah itu mungkin kalau ada waktu kita mungkin bisa berdiskusi untuk melihat terkait pelaksanaan ya Ibu ya? Siap, Oke. Jadi kita sama-sama berusaha untuk memajukan pembelajaran di sekolah kita ini ya Bu ya. Oke, terima kasih ya. Semangatnya luar biasa, saya senang sekali. Terima kasih Ibu. Oke, begitu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, itu saja Ibu. Oke, Ibu sudah jelas ya? Ya, sudah Oke, cukup sudah. jelas. Oke, mungkin itu ya Ibu Irma ya. Kita harus kembali ke kelas kita masing-masing karena sedikit lagi mau waktunya untuk kembali belajar anak-anak. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Bu Oke, atas bantuannya. selamat siang. Oke, Selamat siang. semoga berguna ya Ibu Irma ya. Baik, Ibu. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Oke, selamat siang. Selamat siang Ibu. Mari.
tujuan pembelajaran itu mereka harus mampu memainkan alat musik pianika dengan lagu serta menggunakan teknik yang baik dan benar. Terus di situ saya membagikan mereka dalam beberapa kelompok besar sesuai dengan minat belajar mereka, kesukaan mereka. Nah, dari kelompok besar itu kemarin saya terbagi atas 3, yaitu ada minat belajar lagu anak-anak, lagu nasional, serta lagu rohani. Di mana dari ketiga kelompok itu satu kelompok yang sangat membludak anggota kelompoknya, sangat besar. Jadi karena mereka kelompoknya banyak, maka saya bagikan lagi mereka dalam kelompok yang lebih kecil. Akhirnya saya bagi lagi mereka dalam 4 kelompok, di mana di situ ada satu kelompok terdapat 4 orang. Itu untuk kelompok lagu anak-anak. Terus untuk kelompok lagu rohani mereka hanya satu kelompok dan 3 orang. Dan yang berikutnya itu lagu nasional terbagi atas 2 kelompok, mereka 8 orang. Maka saya letakkan mereka dalam 2 kelompok. Terus masuklah dalam kelompok masing-masing. Mereka sudah menemukan lagu, mereka menentukan lagu untuk dimainkan. Saya memberikan mereka waktu untuk lama latih, dan mereka menggunakan waktu itu dengan sangat baik. Mereka melatih dengan sangat bahagia. Mungkin ada satu kelompok, itu adalah kelompok lagu rohani, di mana mereka susah untuk menentukan keputusan, memutuskan lagu yang mau mereka mainkan. Akhirnya saya masuk dalam kelompok mereka, saya menanyakan kira-kira dalam kelompok ini, dalam anggota kelompok ini menyukai lagu apa. Ternyata satu orang menyukai lagu yang berbeda dengan yang 2 orangnya itu. Mau tidak mau mereka harus, ada satu yang ini harus mengalah, dia harus mengikuti yang suara terbanyak. Maka dia merelakan diri mau belajar mengikuti lagu yang dipilih oleh teman-teman berdua. Jadi mereka mainkan lagu Tuhan Kasihilah. Dan untuk yang kelompok lagu nasional itu juga mereka sesuai dengan keputusan dalam kelompok mereka masing-masing. Mereka menampilkan dengan sangat baik. Dan di situ satu kebanggaan bagaimana dengan proses hanya dengan 2 jam pembelajaran dengan waktu 40 menit mereka boleh berlatih dengan baik dan menampilkan dengan sangat baik. Oke, luar biasa ya Ibu ya, selamat ya berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi perasaan bahagianya memang benar-benar tercermin ya sampai sekarang. Luar biasa. Oke, menarik sekali ya mereka dibiarkan memilih sendiri lagunya, lalu dikelompokkan berdasarkan minat-minat. Ya tentu memang dalam minat itu memang pasti ada perbedaan pendapat, tetapi berhasil juga diatasi oleh anak-anak sendiri ya. Akhirnya yang satu tadi ngalah, ikut 2 orang yang lain yang memilih lagu yang sama. Ya luar biasa ya pembelajaran ini. Jadi sudah berhasil menjalankan diferensiasi berdasarkan minat. Dan hasilnya seperti apa Ibu? Apakah mereka berhasil presentasi dan sebagainya? Mungkin sedikit bisa diceritakan. Untuk hasilnya, untuk setiap kelompok minat belajar dari lagu anak-anak, puji Tuhan semua 4 kelompok itu menampilkan dengan sangat baik. Mereka berlatih dengan sangat baik sampai penampilan mereka di depan juga dengan sangat baik. Terus untuk lagu rohani, mungkin karena tadi adanya berbeda pendapat, tetapi proses mereka boleh mengikuti dengan baik, berjalan dengan baik. Begitupun dengan pelaksanaan, mungkin di tengah jalan masih sedikit tetapi saat tampil mereka memberikan yang terbaik. Begitupun dengan lagu kebangsaan, lagu nasional yang dibawakan oleh 2
dalam perencanaan itu sumber belajar itu mereka menggunakan HP. Tapi dalam proses saat pembelajaran hanya satu kelompok yang menggunakan HP. Sedangkan untuk kelompok yang lain itu mereka menggunakan sumber dari buku, ada buku lagu kebangsaan, lagu-lagu kumpulan lagu-lagu nasional, dan juga lagu-lagu rohani dari Madhabakti. Itu kelompok-kelompok itu mereka mengambil sumbernya dari buku. Oke, jadi kira-kira apa alasannya sampai ibu memilih untuk merubah sumber belajar? Ya, karena itu dari persiapan mereka. Saya melihat bahwa mereka sudah, karena materi sebelumnya itu kami sudah membahas tentang teknik dan lain sebagainya. Saya sudah memberikan tugas bahwa kita akan bermain alat musik pianika bersama teman-teman, dan mereka memang sudah menyiapkan dari setelah saya menyampaikan materi itu, mereka sudah menyiapkan sumber belajar mereka. Jadi saat itu saya memang belum mengetahui bahwa mereka sudah pegangan. Setelah saya bagikan dalam kelompok, oh ternyata yang membutuhkan sumber belajar dari HP itu ternyata sedikit. Yang lainnya memang sudah punya persiapan dari buku. Berarti memang sebelumnya ibu berpikir bahwa karena mereka punya HP, ya sudah sumber belajarnya dari HP mungkin bisa diakses, tapi tahu-taunya siswa sudah mempersiapkan yang lain. Jadi memang itu dibebaskan karena memang terserah pilihan siswa mau seperti apa, dipersilakan. Oke, terus. Berarti memang ibu pantas ya mendapatkan angka 8. Malah saya pikir lebih dari 8 itu 8,5 gitu. Oke, luar biasa ibu ya. Kira-kira kalau sudah berhasil begini, apa rencana ke depannya? Apa yang mau dikembangkan dari pelajaran organisasi atau seperti apa untuk mata pelajaran itu? Untuk mata pelajaran saya sendiri, dengan adanya pembelajaran diferensiasi yang sudah saya laksanakan, saya akan tetap menggunakan pembelajaran diferensiasi. Oke, ibu mau pakai lagi ya di pembelajaran yang akan datang. Kira-kira untuk pembelajaran akan datang nih. Nah, ibu sekarang kan di posisi 8,5 nih dengan tujuan pembelajaran sebelumnya. Kira-kira apa yang ibu ingin capai sebenarnya untuk pembelajaran yang akan datang? Tetap yang sama, saya akan berproses mereka tetap menggunakan berdasarkan minat belajar dari peserta didik. Oke, masih dengan diferensiasi berdasarkan minat ya, karena ibu belajar dari sini kalau berhasil. Karena untuk pertemuan berikutnya materi yang baru kami akan belajar alat musik gitar, masih tentang alat musik. Jadi saya merasa dengan minat belajar ini mereka bisa menemukan, oh saya bisa di sini, saya bisa memainkan ini, saya bisa untuk memainkan ini. Berarti masih ibu berharap minat itu yang mendorong mereka untuk bisa belajar lebih baik meskipun ganti-ganti alat musik. Luar biasa ya. Nah, kira-kira nanti di gitarnya ini kira-kira bagaimana ukuran keberhasilan? Ibu melihat kalau berhasil itu seperti apa? Mereka bisa memainkan alat musik gitar berdasarkan lagu yang mereka inginkan. Jadi masih sesuai minat yang memilih alat Sesuai dengan kalau lagunya yang dipilih untuk minatnya mereka, berarti mereka pasti bisa juga bermain gitar, meskipun bisa ganti dari pianika ke gitar. Itu bisa. Nah, kira-kira apa yang bisa mendukung ibu untuk bisa melaksanakan itu pembelajaran yang ibu rencanakan? Misalnya sumber belajar atau orang? Oh iya, baik. Yang bisa membantu saya dalam melancarkan pembelajaran saya ke depannya nanti, ya pertama pastinya akan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang juga mengampu mata pelajaran yang sama. Terus yang kedua dari sumber dari buku dan juga dari YouTube ataupun internet, media sosial lainnya yang bisa membantu saya melancarkan pembelajaran saya. Mungkin kira-kira kapan ibu mau melaksanakan ini? Ya karena materi media sudah habis 3 minggu pertemuan kemarin, maka minggu depan saya akan memulai dengan materi kita. Oh iya, berarti minggu depan langsung dilaksanakan ya ibu ya? Oke. Jadi kalau ukuran pembahasan kemarin di posisi itu kan 8,5 nih, sekarang
mudah-mudahan berhasil karena kemarin Veronica